Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh barakah ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat serta taufik dan hidayatnya. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan daripada kajian kita 2 pekan sekali, yaitu malam minggu pekan pertama dan yang ketiga, seperti yang telah disepakati bahwasanya pekan pertama kita akan mengkaji ilmu tauhid, syarah aqidatul awam. Pekan ketiga kita akan membaca daripada kitab hadis ringkasan dari Sahihul Bukhari yang diringkas oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala. Jadi di hadapan Al-Fakir sekarang ada kitab Mukhtasar Sahihul Bukhari, ringkasan daripada kitab Sahihul Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Bardizbah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'idis salihin fid daraini amin. Sebelum membaca kitab, Al-Fakir ingin menyebutkan sedikit sanad atau biar tahu silsilah ilmunya dari siapa. Kitab Bukhari ini Al-Fakir baca sudah kepada guru Al-Fakir, yaitu Ad-Doktor Al-Mufassir Al-Muhaddith Abuya As-Sayyid Ahmad bin Abuya Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita baca 2 kitab waktu itu, yang pertama Sahihul Bukhari aslinya, bukan ringkasan. Yang kedua adalah Sahihul Bukhari ringkasan, tapi yang punya Imam namanya itu ada, jadi Mukhtasar Sahih Bukhari itu banyak. Zabidi, yang bernama Al-Imam Az-Zabidi juga meringkas Sahihul Bukhari lebih banyak dari ringkasan Ibnu Abi Jamrah yang ada di depan kita. Jadi 2 kali Al-Fakir baca bersama guru saya Abu Sayyid Ahmad, dan beliau membaca kepada gurunya lagi, yaitu Abu Sayyid Muhammad, ayah beliau sendiri. Abu Sayyid Muhammad juga begitu banyak dapat ijazah silsilah sanad dari guru-gurunya, termasuk yang paling dibanggakan oleh beliau ayah beliau sendiri juga, yaitu adalah As-Sayyid Al-Mufassir Al-Muhaddith Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Alawi ini dari ayahnya juga, yang bernama As-Sayyid Al-Muhaddith Al-Qadi, dulunya qadi yang memutuskan hukum di antara, kalau ada yang punya masalah di Mekah sana, Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, terus sanadnya sampai kepada Al-Imam Bukhari. Jadi sanad bacanya dari Abu Sayyid Ahmad ke ayahnya, ke ayahnya, ke ayahnya, sampai ke guru-gurunya, sampailah ke Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sengaja Al-Fakir baca atau sebutkan sedikit daripada sanad ini karena sanad ini di dalam ilmu hadis secara khusus dan di dalam semua ilmu secara umum sangatlah penting. Abdullah ibn Mubarak, tabi'i kabir, imam besar di zamannya, mujahid, sufi, zahid, orangnya sangat zuhud, tiap tahun pergi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Agama ini, ilmu ini, kata beliau, yang kalian pelajari adalah agama. Karena ilmu adalah agama, maka lihatlah kalian mengambil agama tadi, mengambil ilmu tadi dari siapa. Jadi kata beliau, jangan sembarangan ngambil ilmu.
Ada orang datang masuk masjid langsung ngajar, jangan langsung diambil. Dicek dulu, ya, lihat dulu siapa orang ini, walaupun perkataannya seakan-akan bagus, yang dibawa atau yang diuraikan sama dia qala Allah Ta'ala, firman-firman Allah, yang diuraikan sama dia hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan langsung tertipu. Lihat dulu siapa yang berbicara, alumni atau jeblosan keluaran dari mana, siapa gurunya. Kalau sudah jelas baru kita ambil. Kalau tidak jelas siapa gurunya atau Anda belum yakin, masih ragu, oh tidak kenal anak siapa gurunya ini, dicek dulu. Jangan sembarangan ngambil. Jangan tertipu sama qala Allah sama qala Nabi. Soalnya banyak sekarang ma'asyiral hadirin wal hadirat, ustadz-ustadz atau dai-dai yang gampang sekali ya mengatakan qala Allah qala Nabi, ya, tapi pemahaman yang dia jelaskan, yang dia uraikan tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dan dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ngecek ketika mau mengambil ilmu dari seorang guru itu juga penting. Ada lagi, ya, sekarang jangan terlalu gampang juga mengambil ilmu di internet, di Google, di YouTube. Itu juga bahaya. Apalagi YouTube, ya kan, Google internet itu luas, bahkan bisa dari luar Indonesia. Kalau di kompleks sini masjid cuman terbatas yang masuk. Tapi kalau Google, YouTube, di mana-mana, ya kan, suara dari mana, tidak jelas ajarannya apa, keyakinannya apa, pemahamannya seperti apa, kita dengar, oh bagusnya ustadz ini, dibeloi. Ya, akhirnya terikut arus, keikut ke pemahaman dia, yang pemahamannya tadi keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadi sekali lagi, ya, kita ini penting ngecek guru kita siapa, dari siapa kita mendapatkan ilmu tersebut. Karena Abdullah bin Mubarak tadi berkata seperti itu, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Karena ilmu ini adalah agama, maka hati-hati kalian ketika menimbah ilmu, ya. Jadi insyaallah sanad kita jelas dalam membaca kitab ini. Kita mengambil dari guru-guru yang sangat besar, ya, lewat Al-Fakir langsung ke guru yang ada di Mekah sana, alhamdulillah, dan sampai sanadnya kepada Al-Imam Al-Bukhari, pengarang daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca sekarang muqaddimah daripada Imam Ibnu Abi Jamrah yang meringkas kitab Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'abdul faqiru ila rabbih Abdullah bin Sa'd bin Abi Jamrah al-Azdi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khirati min khalqih wa ala sahabatihi as-sadatil mukhtarin li suhbatih. Wa ba'du, falamma kana al-hadithu wa hifdhuhu min aqrabil wasaili ila Allah azza wa jal bimuqtada al-athari fi dhalik, فمنها قوله صلى الله عليه وسلم من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي حديثا واحدا كان له أجر 71 نبيا صديقا والآثار في ذلك كثيرة. Setelah muallif rahimahullahu ta'ala membuka kitabnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu adat daripada setiap ulama ketika menulis satu buku, ya, pasti mengucapkan di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwasannya hadis itu atau menghafal dan mengamalkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk jalan yang cepat agar kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan orang yang mengaji hadis Nabi sangat banyak, kata beliau. Pertama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man adda ila ummati hadithan wahida. Barang siapa yang menyampaikan ke umatku satu hadis saja, yuqimu bihi sunnah,
yang mana dengan satu hadis ini dia melakukan sunnah-sunnahku, mengamalkan apa yang aku ajarkan dengan satu hadis. Jadi kita kasih tahu ketika masuk masjid itu sunnah, misalkan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena hadisnya dari Nabi Muhammad begini. Satu hadis. Au yaruddu bihi bid'ah, atau menolak kemungkaran, yang menolak jalan yang keluar daripada jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahul jannah, maka orang tadi akan mendapatkan surga, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis kita sampaikan kepada orang yang tidak tahu, kita akan mendapatkan surga, itu yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi penyampaiannya tidak melebihi daripada kandungan hadis tadi, atau penyampaiannya di tempat dan posisi kondisi yang pas. Tidak penyampaiannya apa yang dimaksud Nabi beda sama yang dia sampaikan. Yang dimaksud Nabi di luar daripada yang dia ajarkan. Itu bahaya. Malah itu nanti bakal diomeli, dimarahi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a minni maqalatan faballaghaha kama sami' farubba muballighin aw muballaghin aw 'amin sami'." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah mencerahkan satu orang yang mana orang tadi mendengar hadis kami, ketika dia mendengar hadis kami tidak hanya mendengar, tapi dia sampaikan kepada orang yang tidak mendengar. Didoakan sama Nabi, mukanya akan cerah terus. Ulama khilaf, apa maksud dari mukanya cerah terus? Kata ulama, awet muda. Bisa. Jadi orangnya bakal awet muda. Yang sering menyampaikan hadis Nabi kepada orang lain, mukanya awet muda. Ada yang ulama yang lain mengatakan bukan. Maksudnya nadharallahu imra'an, hatinya akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau hati seseorang sudah bersinar akan terpantul sinar hati ini ke mukanya. Jadi kalau kita lihat ma'asyiral hadirin wal hadirat, guru-guru atau ulama-ulama pakar ahli hadis itu rata-rata mukanya memang cerah-cerah. Walaupun mereka tua, tambah tua malah tambah terang mukanya. Banyak kita lihat dulu di kota Mekah Al-Mukarramah ketika musim haji, banyak itu kan ulama-ulama datang dari luar. Ada ulama ahli ini, ada ulama macam-macam. Ilmu di bidang di agama Islam macam-macam, banyak ilmu. Tapi ketika yang datang ulama hadis itu beda mukanya dari ulama-ulama yang lain. Ulama hadis ini cerah mukanya itu terangnya beda. Kenapa? Berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah cerahkan muka orang yang menyampaikan hadisku kepada orang lain. Doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi tetap dalam buka kurung penyampaiannya tidak di luar pemahaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyampaiannya tidak mengada-ngada yang tidak dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keutamaan kita ketika mengkaji hadis daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang keluar dari lidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Jamrah melanjutkan muqaddimahnya, kata pengantar, kata beliau, ketika aku melihat banyak semangat-semangat orang ini sudah ciut, sudah mulai banyak yang malas, makanya aku akhirnya meringkas kitab Sahihul Bukhari. Karena seperti yang antum tahu, kitab Sahihul Bukhari itu jumlahnya kalau tanpa diulang hadisnya 4.000 sekian. 2.500 sekian tanpa pengulangan. Tidak sampai 3.000 memang, cuman Imam Bukhari sering mengulang hadis kalau hadis itu ada kaitannya dengan bab selainnya. Misalkan bab masjid atau bab adab masuk ke masjid. Di sini ada satu hadis yang panjang berkaitan dengan masuk masjid. Nanti di bab lain Al-Imam Bukhari misalkan bab yang diharamkan untuk dilakukan di masjid, disebut lagi hadis itu. Jadi Imam Bukhari sering mengulang hadis.
Kalau tanpa pengulangan hadis, jumlah hadis Sahihul Bukhari itu ada 2.500 sekian. Tidak sampai 3.000. Ya, Sahih Bukhari yang besar itu tidak sampai 3.000 kalau tanpa pengulangan. Tapi kalau dengan pengulangannya, ya karena gitu Imam Bukhari ketika satu hadis ada kaitan 2 bab 3 bab disebutkan innamal a'malu binniyat misalkan. Ya. Ini hadis berkaitan dengan 5 bab yang disebutkan oleh Bukhari di kitabnya. Disebutkan di 5 bab itu semua innamal a'malu binniyat. Jadi 5 hadis sudah. Padahal hadisnya satu, 5 kali penyebutan. Itu adat atau metode Imam Bukhari ketika mengarang atau mengumpulkan hadis Sahihul Bukhari. Ya. Kalau dengan pengulangan kurang lebih 4.000 sekian. Itu kalau dengan pengulangan hadis. Tanpa pengulangan, ya, tanpa tikrar, ya, itu 2.500 sekian hadis. Akhirnya Ibnu Abi Jamrah beliau mengatakan, ketika aku melihat orang zaman sekarang ini di zaman beliau meninggal tahun berapa ya? Udah lama, ratusan tahun. Di zaman beliau mengatakan, aku melihat semangat orang-orang muslim mulai ciut untuk membaca kitab hadis Sahihul Bukhari. Ya, kapan kita ini bakal baca Sahihul Bukhari dari awal sampai akhir? Akhirnya kata beliau, aku punya inisiatif untuk meringkas Sahihul Bukhari. Biar yang tadi, yang semangat-semangatnya ciut atau yang baru mulai mau mengenal hadis, kata beliau, bisa mengenali, bisa tahu sedikit daripada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Karena kitab hadis Imam Bukhari ini kitab hadis yang paling sahih, yang paling diterima oleh ulama derajat 1. Tidak ada di atasnya kecuali Al-Quran. Saking sahihnya, saking jelas pastinya semua hadis di dalam Bukhari dari Nabi, tidak ada kitab yang lebih sahih, lebih benar di atas Sahihul Imam Bukhari kecuali Al-Quran. Jadi langsung di bawah Al-Quran, kitab apa yang paling benar? Sahihul Bukhari. Begitu. Di bawah Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Langsung di bawah Al-Quran. Kenapa? Karena yakin jelasnya ini dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut beliau sangat disayangkan sekali kalau kita ini tidak mengenal atau tidak pernah mendengar sama sekali kitab hadis Sahihul Bukhari. Akhirnya diringkaskanlah oleh beliau daripada hadis Sahihul Bukhari tadi jumlahnya tidak banyak, 296 hadis cuman. Jadi jumlah ringkasan Ibnu Abi Jamrah dari Sahihul Bukhari cuma 296 hadis. Jazahullahu khairul jaza. Mudah-mudahan Allah membalas beliau dengan balasan yang sebesar-besarnya karena telah meringkaskan untuk kita mutiara-mutiara yang sangat luar biasa. Kitab Bad'il Wahyi, kita insyaallah langsung membaca bab pertama. Ya, seperti biasa Imam Bukhari itu memulai karangannya atau memulai Sahihul Bukharinya bukan dengan hadis-hadis yang lain, tapi dimulai dengan hadis bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini, Sayyidah Aisyah, adalah istri ketiga Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nikah pertama ketika umur 25 tahun itu dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ya, istri tercinta juga yang paling dicintai Nabi. Sampai-sampai ketika Siti Khadijah sudah meninggal saja, Nabi masih ingat terus sama beliau. Kalau ketemu kawan-kawan Siti Khadijah dimuliakan sama Nabi. Kenapa dimuliakan? Karena ini temannya Siti Khadijah, istriku tercinta. Jadi dari umur beliau 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah sampai umur Nabi 50 tahun itu tidak menikah dengan perempuan yang lain. Jadi 25 tahun, Nabi 40 tahun dilantik menjadi Nabi.
ya, Siti Khadijah 10 tahun bersama Nabi, ya, umur Nabi 50 tahun atau 51 tahun Siti Khadijah meninggal. Jadi Nabi itu kawin lagi, ya, selagi hidup sama Siti Khadijah radhiyallahu anha 25 tahun kurang lebih hidup bareng Nabi, ya, umur Siti Khadijah 40 tahun, Nabi 25, ya. Jadi 25 tahun Nabi tidak menikah ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha masih hidup. Ketika umur Nabi 50 atau 51 tahun Siti Khadijah meninggal, barulah Nabi nikah lagi. Istri yang kedua yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah Saudah, bernama Saudah bintu Zam'ah. Saudah ini istri kedua yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga baru Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Siti Khadijah meninggal, udah Nabi mulai banyak istrinya, ya. Sampai beliau meninggalkan 9 istri yang masih hidup, ya kan. 11 semua istri Nabi, 2 meninggal di masa hidup beliau. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Zainab. Zainab ada 2. Zainab pertama ini yang meninggal di masa hidup Nabi, ya, ketika Nabi meninggal, ya, meninggalkan 9 istri yang masih hidup, ya. Kemudian Siti Aisyah ini adalah istri satu-satunya yang dinikahi Nabi, ya, beliau masih perawan. Yang lainnya itu dikawin namun Nabi sudah janda. Ada yang sudah punya anak, ya, ada yang belum, cuman semua janda. Perawan cuman satu. Ini ma'asyiral hadirin pelajaran buat kita, atau, ya, bukti bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW itu menikah bukan karena syahwat, bukan karena hawa nafsu. Nanti kelebihan di akhirat termasuk golongan istri-istri Nabi besar Muhammad SAW. Jadi beliau menikahi banyak istri bukan karena syahwat, bukan karena hawa nafsu, akan tetapi karena maslahat yang beliau lihat di dalam pernikahan tersebut. Pernah, ya, atau ada cerita satu istri Nabi yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini tawanan perang. Abahnya musuh besar Nabi, ketua kabilah, ya, kabilah besar, ketua kabilah besar di Arab, ingin memerangi Nabi di kota Madinah. Akhirnya perang sama Nabi Muhammad SAW, kalah. Semua sekabilah itu ditawan sama Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin 200 kepala keluarga, 200 kakak lebih yang ditawan sama Nabi. 200 kakak, komplek ini tidak sampai 200 kakak, ya. Ini 200 kakak lebih yang ditawan sama Nabi, dibawa ke Madinah. Dibagi sudah tawanan perang. Hukum tawanan perang itu dibagi untuk orang yang ikut perang, halal, jadi budak. Dibagi semua, tinggallah Siti Juwairiyah. Karena beliau ini anak ketua kabilah, maka yang pantas mendapatkan beliau adalah ketua muslimin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Siti Juwairiyah diberikan ke Nabi Muhammad sallallahu sebagai tawanan. Akhirnya lihat, ini cerdasnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wahai Juwairiyah, mau tidak kau aku merdekakan, ya, dan aku nikahi. Aku merdekakan kau, habis aku nikahi, kata Nabi Muhammad. Kata Siti Juwairiyah, mau ya Rasulullah. Dimerdekakan sama Nabi, maharnya merdeka itu, ya, merdekakan itu maharnya buat Siti Juwairiyah radhiyallahu anha, dinikahi sama Nabi. Ketika dinikahi sama Nabi, budak-budak tadi dari kabilah Siti Juwairiyah yang sudah dibagikan ke muslimin yang hadir peperangan, para muslimin malu. Kan jadi besan Nabi galau. Yang budak-budak tadi itu, kata para sahabat yang dapat tawanan perang, madai, besan Nabi jadi budak kita. Akhirnya semua yang mendapatkan tawanan perang dari kabilah Siti Juwairiyah memerdekakan budaknya semua. Dimerdekakan galau. Lebih dari 200 kepala keluarga dimerdekakan oleh para sahabat karena malu kalau ada budak di tangan mereka membantu mereka, ini besan Nabi, jadi tukang bantu aku, malu. Dimerdekakan galau. Yang dimerdekakan akhirnya semua masuk Islam. Melihat apa? Melihat akhlak karimah dari para sahabat dan melihat akhlak yang sangat mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nikahi Siti Juwairiyah satu kabilah
semua masuk Islam. Itu maslahat, ya, siasah Nabi besar Muhammad, ya, dalam menikahnya beliau. Jadi bukan karena syahwat, ya, tapi karena siasat dan karena maslahat untuk muslimin, maka beliau nikah banyak, yaitu sampai 11 radhiyallahu anhun, ya, termasuk istri tercinta tadi yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini masih muda dinikahi Nabi, ya, umurnya 9 tahun. Jadi banyak cerita-cerita manja beliau sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gaya budak muda, cak itulah. Ya, masih kayak anak kecil. Ya, pernah suatu hari ngajak Nabi lomba lari. Ya, lomba lari. Siti Aisyah ngajak Nabi lomba lari. Apa jawaban Nabi? Oh, apa nanda? Gengsi. Madai lomba. Tidak. Ya, sama Nabi, ya, diladeni. Ayo lomba lari. Babak pertama Nabi yang menang, babak kedua Siti Aisyah yang menang. Ya, lomba larinya. Itu ada di hadis. Bagaimana Nabi memanjakan istrinya. Jadi kita ini, ustaz atau pegawai besar, di rumah jangan keras juga, atau jangan, di rumah beda sama di luar. Ya, Nabi pernah ditanya, sahabat itu bertanya sama Siti Aisyah, Nabi itu kalau di rumah bagaimana? Soalnya sahabat kalau sama Nabi wibawahnya luar biasa, takut gitu. Ya. Walaupun Nabi senyum, Nabi ngobrol sama mereka, tapi mereka yang merasakan kewibawahan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai sahabat nanya, ini yang tinggal serumah bagaimana berarti? Kita saja yang di masjid saja ini merasakan wibawa yang sangat luar biasa. Yang di rumah bagaimana? Ditanya Siti Aisyah, bagaimana sih Nabi itu di rumah? Apa kata Siti Aisyah? Nabi di rumah seperti orang biasa. Kalau kami lagi sibuk, dia membantu, dia menyapu Nabi. Nabi ini nyapu, dia menjahit, kata Siti Aisyah. Dan paling senang Nabi itu menjahit, kata Siti Aisyah. Paling demen Nabi itu jahit. Jadi kalau ada baju beliau yang robek, dia jahit dewek. Kalau ada sendal beliau yang putus, beliau jahit sendiri. Ya, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi Muhammad kepada istri-istrinya itu patut kita tiru juga. Pernah suatu hari Siti Sofiyah radhiyallahu anha, termasuk istri Nabi, Sofiyah, ya, istri Nabi yang bangsanya Yahudi, cuma satu. Namanya Sofiyah dari bangsa Yahudi, ya, keturunan Nabi Harun. Nabi Harun saudara Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, itu Siti Sofiyah. Suatu hari Siti Sofiyah di perjalanan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menunggangi onta. Onta itu masyaallah hadirin kan besar onta. Kalau onta itu duduk saja, kita nak naik onta harus pakai tinjakan. Harus pakai tangga dulu. Pakai ini nah, misalnya. Kita injak ini baru naik ke onta. Tak bisa kita naik onta, naik motor. Tak bisa. Kenapa? Tinggi. Waktu itu Siti Sofiyah mau naik ke onta, tidak ada pinjakan. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Nabi duduk, suruh Siti Sofiyah nginjak pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan sama Nabi pahanya untuk pinjakan, tinjakan biar apa? Biar Siti Sofiyah tadi bisa naik ke onta. Naik Siti Sofiyah nginjak ini ya Nabi, akhirnya naik ke onta. Kata para ulama itu akhlak Nabi bersama istri-istrinya. Pulang malam diantar sama Nabi istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak sangat mulia yang dilakukan Nabi Muhammad kepada istri-istrinya patut ditiru oleh para suami. Ya, biar apa? Biar kita ini dalam rumah kita juga hidup akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Siti Aisyah ini cerdas, masyaallah hadirin, pintar sekali. Ya, kata ulama, ya, seperempat agama Islam ini, ya, hukum-hukumnya diambil dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Seperempat hukum Islam. Soalnya beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ada beberapa tuh, ya, di dalam ilmu hadis ada beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sahabat itu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak. Ya, Sayyidina Abu Bakar, walaupun Islam pertama kali sampai Nabi meninggal, tidak pernah beliau itu meninggali Nabi, selalu sama Nabi terus. Tapi periwayatan hadisnya hanya 200 sekian. Sayyidina Abu Bakar itu Islam 23 tahun sama Nabi. Nabi dilantik menjadi Nabi, langsung masuk Islam. Habis itu tidak pernah lepas dari Nabi.
Dimanapun Nabi, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Sampai Nabi meninggal begitu juga. Tapi yang diriwayatkan oleh beliau hadisnya cuma 200. Kata ulama, bukan karena beliau tidak tahu, bukan. Tapi waktu beliau sempit ketika mau meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Bakar itu hidup atau jadi khalifah cuma 2 tahun setelah Nabi. Nabi meninggal, ya, 2 tahun beliau jadi khalifah. Di masa 2 tahun itu sibuk beliau. Sibuk apa? Sibuk ada yang murtad, diperangi. Ada yang tidak mau zakat, diperangi. Ada yang tidak mau ikut beliau, tidak mau patuh, diperangi. Nah, habis selesai perang itu, mulai memerangi negara Romawi, Syam, pasukan Romawi. Mulai juga ngirim pasukan ke Irak, Persia. Sibuk dengan apa? Dengan kesibukan siasah diniyah, siasah khilafiyah, sehingga beliau tidak punya waktu untuk meriwayatkan hadis. Jadi jangan kita, Sayyidina Abu Bakar cuma 200 riwayat hadisnya ketika baca sejarah, dikit nian. Berarti banyak tidak tahu hadis dari Nabi. Tidak. Semua hadis dari Nabi beliau tahu. Cuman untuk menyampaikan ke murid-murid beliau tidak punya waktu. Sibuk dengan khalifah, ya, dengan menggantikan posisi Nabi. Tapi kayak Sayyidah Aisyah, kayak Abu Hurairah, kayak Abdullah bin Umar, kayak sahabat Jabir, ya, kayak Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat-sahabat kecil, ya, yang hidupnya lama setelah Nabi, ya, dan banyak dituju oleh para murid-murid yaitu tabi'in. Mereka punya waktu yang sangat luang untuk meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Jabir, berapa periwayatan hadisnya? 1000 lebih. Sayyidah Aisyah hampir 2000. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar cuma 200. Karena Sayyidah Aisyah banyak waktunya, hidupnya masih lama setelah Nabi. Banyak yang bertanya. Kenapa? Karena banyak tabi'in orang yang baru lahir yang tidak menemui Nabi, ya, hanya menemui sahabat. Jadi nanya kalau ke sahabat, apa yang kamu dengar dari Nabi? Abu Hurairah cuma 3 tahun sama Nabi. Islamnya di tahun ke-7. Tahun 10 Nabi meninggal. Tapi Abu Hurairah kalau kita lihat di Sahih Bukhari, mungkin ya seperempat atau sepertiga Sahihul Bukhari hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Karena tadi banyak masanya, banyak waktu beliau yang luang untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau kita ni jarang sekali atau sedikit sekali melihat riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat yang besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua tidak banyak beliau meriwayatkan hadis dari Nabi karena beliau menjadi, ya, atau menggantikan posisi Nabi di masa hidup beliau. Sibuk dengan jihad, sibuk dengan memperluas, ya, negara Islam, sehingga masa atau waktu luang untuk meriwayatkan hadis sangat sedikit. Ya, Sayyidah Aisyah, ya, seperempat agama kata ulama itu diambil dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 1000 sekian, hampir 2000 beliau meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir setelah Nabi dilantik menjadi Nabi 4 tahun. Ya, jadi Nabi dilantik 4 tahun, beliau baru lahir. Jadi Nabi umur 44 tahun, Siti Aisyah baru lahir, meninggal tahun 58 Hijriyah. Berarti 58 ditambah berapa itu? Tambah 9 tahun. Berarti 67. 67 tahun umur Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi meninggal umur beliau baru 17 atau 18 tahun. Berarti 40 tahun setelah Nabi masih hidup. Makanya banyak hadisnya, banyak periwayatannya, ya. Hidupnya panjang, ya, 67 tahun beliau baru meninggal, dan banyak murid-murid yang baru, tabi'in yang ingin mendengarkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi beliau meninggal tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriyah. 58
tambah tadi 9 tahun, berarti umur beliau 67 tahun radhiyallahu anha. Dan hadis ini ma'asyiral hadirin menerangkan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbirzuqna ilman nafi'an wa 'allimna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.